Ketahuilah umat baginda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Sebagaimana kemuliaan yang Allah tetapkan sangat luar biasa kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejelek-jeleknya umat Rasulullah SAW, Allah menyayanginya, Allah mengasihinya. Sebagaimana ungkapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Apa itu? In tu'azzibuhum fa innahum ibaduka fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Rabb menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Maha Perkasa lagi Maha Bijaksananya dirinya. Bila Nabi Isa saja pernah berdoa seperti ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana junjungan kita dan Nabi besar Muhammad SAW? Sebelum wafatnya Rasulullah SAW menyebutkan ummati. Itu betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan umat ini adalah umat yang dipenuhi rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, fa'amtahu sallallahu alaihi wasallam tadada'afu laha al-hasanatu daunal sayi'at. Yang mana baginda Nabi dawuh, maka umat Rasulullah SAW itu selalu dianugerahi kebaikan dan tidak ditetapkan keburukan. Ada sebuah kisah yang mana ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang mana kelak di akhirat ketika manusia umat Rasulullah ini masih ada yang di neraka, Allah memanggil dua orang dari umat Rasulullah SAW. Hei fulan, kemari. Hei fulan, kemari. Maka ketika Rasulullah memanggilnya, kedua orang itu menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang pertama, kepada orang yang pertama, hei hambaku, bagaimana menurutmu neraka itu? Maka hamba yang pertama berkata, ya Rabb, neraka ini sungguh adalah tempat yang paling hina dan paling buruk, seburuk-buruknya tempat kembali, ya Rabb. Oh begitu, kata Allah. Bila begitu wahai hambaku, kembalilah kamu ke dalam neraka. Maka pemuda tadi bergegas, dia masuk ke dalam neraka. Seakan-akan riang gembira dia, langsung dia lari seakan-akan ingin berlari dan ingin masuk ke dalam sebuah sungai yang segar menyegarkan. Allah melihat seperti itu, maka dipanggillah pemuda pertama, hai fulan, kenapa engkau riang gembira? Aku perintahkan masuk ke dalam neraka. Bukankah katamu neraka adalah tempat yang buruk, lagi hina? Lalu fulan berkata, ya Rabb, selama di dunia aku tidak pernah mentaati perintahmu, tapi sekarang ketika engkau memerintahkanku, aku semangat ya Rabb. Meski engkau suruh aku masuk dalam neraka, aku akan lakukan itu dengan riang gembira, sebab aku ingin mentaati apa perintahmu ya Rabb. Oh begitu. Sebab perasaan kamu seperti ini, sebab kebahagiaanmu seperti ini, maka masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Maka masuklah kamu ke dalam surgaku, wahai hambaku. Sebab riang gembiranya dia sebab taat kepada perintah Allah. Lalu ditanya lagi kepada orang yang kedua, hai fulan, bagaimana neraka menurutmu?
Ya Rob, neraka adalah tempat siksaan yang paling buruk ya Rob. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari siksa api neraka itu ya Rob. Oh begitu? Ya, sungguh aku tak kuat ya Rob berada di dalam neraka yang penuh yang hina dan siksa itu ya Rob. Maka apa? Allah berfirman, bila begitu masuklah kamu dalam neraka. Kemudian kedua menangis, terseduh, hatinya sedih. Dilihat oleh Allah wajahnya yang murung, lalu Allah berfirman dan menanyakan, mengapa kau bersedih? Bukankah temanmu yang satu tadi riang gembira ketika aku perintahkan? Ya Rob, ketika engkau memanggilku untuk masuk ke dalam hadrahmu yang suci ini, aku telah berprasangka bahwa aku akan engkau masukkan ke dalam surga. Maka ketika aku keluar dari neraka, aku telah riang gembira memanggil panggilanmu. Dan aku berprasangka baik, engkau akan masukkan aku ke dalam surga. Oh begitu, kata Allah. Sebab prasangka baikmu ini, masuklah engkau ke dalam surga. Masya Allah. Kisah ini termaktub dalam kisah Bukhari dan Muslim. Hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil di sini adalah Allah selalu mengedepankan fadlnya, keutamaannya, rahmatnya, ampunannya untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum khati minal umami wa anna khatikum minan nabiyina." Masya Allah. Sesungguhnya kalian adalah keberuntungan bagi, sesungguhnya aku adalah keberuntungan. Sesungguhnya kalian umatku adalah keberuntungan bagiku dibandingkan umat-umat yang lain, kata Rasulullah. Wa anna khatukum minan nabiyina. Dan aku adalah keberuntungan bagi kalian di antara nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah, kita ini termasuk keberuntungan bagi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah keberuntungan bagi kita. Betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa jeleknya kita di sisi Allah ketika tidak sedikit pun lidah kita basah dan tenggelam dalam bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sungguh besar anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan ragukan rahmat Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena sejatinya ketika engkau Allah ciptakan sebab cintanya dan engkau akan kembali dengan cintanya, maka terimalah cintanya. Berjuta kali engkau berpaling dari Allah, maka Allah akan berjuta-juta kali lebih lipat untuk memanggilmu kembali kepada rahmatnya. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak akan kembali kecuali kepada pangkuan rahmat Allah yang maha agung dan maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma shalli ala sayyidina